warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Yang terhormat dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Ustaz Robi Permadi Diharjo. Yang tercinta Umi dan Abi, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada Fakultas Studi Umum Program Studi Tulis Bahasa Inggris Universitas Zainul Hasan Genggong, Kuraksan, Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada bab 6, yaitu tentang kejenuhan dan kesulitan belajar, yang ditulis oleh Bapak Babul Bahrudin, MBD dan Silviana. Pada bab 6 ini berisi dua subbab menjelaskan, pertama tentang kejenuhan belajar dan kedua tentang kesulitan belajar. Dalam subbab A, Bapak Babul Bahrudin, MPD dan Silviana menjelaskan tentang kejenuhan belajar. Pengertian yang pertama, nomor 1, pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan kondisi mental saat mengalami bosan atau lelah yang mengakibatkan menjadi rasa lesu, enggan, tidak memiliki semangat atau tidak bergairah dalam mengikuti aktivitas belajar. Nomor 2, faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar menurut Nikmatul Fauziyah, yaitu A, faktor jasmani, siswa mengalami rasa letih atau lelah yang dialami tubuh karena aktivitas yang mereka lakukan. B, faktor psikis, mental siswa menjadi faktor utama penyebab munculnya kejenuhan belajar. Berdasarkan literatur menjelaskan terdapat beberapa faktor penyebab kejenuhan belajar, yaitu cara atau metode belajar tidak bervariasi, belajar hanya di tempat tertentu, suasana belajar tidak berubah-ubah. C, kurang aktivitas rekreasi dan hiburan. D, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut pada saat belajar. Nomor 3, mengatasi kejenuhan belajar. Berikut beberapa cara untuk mengatasi kejenuhan belajar. Pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kedua, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Ketiga, melakukan evaluasi pada tipe akhir pelajaran. Dalam subbab B, Bapak Babul Bahrudin, MPD dan Silviana menjelaskan kesulitan belajar. Nomor 1, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan adanya membuat siswa kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar merupakan peserta didik yang belum bisa mencapai standar dalam belajar yang merupakan prasyarat dalam melanjutkan belajar pada tingkat selanjutnya. Nomor 2, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, yaitu pertama, faktor internal. Faktor fisiologi, kondisi fisik sangat mempengaruhi belajar siswa. Dan faktor psikologi. Faktor psikologi seperti catatan mental, bakat, motivasi, ego atau intelijensi IQ. Faktor kedua, faktor eksternal, faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan tempat tinggal. Nomor 3, cara mengenai anak didik yang mengalami kesulitan belajar. Cara mengenai anak didik yang mengalami kesulitan belajar antara lain: pertama, melakukan observasi di kelas. Kedua, memeriksa penglihatan pendengaran siswa. Ketiga, mewawancarai orang tua. Keempat, memberikan tes diagnostik. Dan kelima, memberikan tes kemampuan intelijensi IQ. Beberapa cara mengatasi kesulitan belajar pada anak, yaitu pertama, dalam bidang medis dengan terapi obat, terapi perilaku, psikoterapi sportif, pendidikan psikososial. Dan kedua, pelaksanaan di bidang pendidikan, yaitu bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bakat dan motivasi dalam belajar dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun demikian, bidang ini penting dipelajari terutama untuk membantu para guru atau pendidik dalam memahami situasi anak atau peserta didik, apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam belajar sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, apa yang menjadi hambatan dan kendala mereka dalam belajar, pendekatan dan metode pembelajaran seperti apa yang dapat untuk diterapkan, hingga metode penilaian hasil belajar anak. Demikian adalah kejenuhan dan kesulitan belajar peserta didik yang dikemukakan oleh Bapak Babul Bahrudin, MPD dan Silviana. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.